Silakan Pak Ija. Ya, Mas Dato, saya yang jawab. Pimpinan, apakah kita bisa tektok-tektokan ya? Karena Boleh, silakan. case-nya kalau Fleksibel aja. nanti nggak nyambung kalau misalnya ditanya dulu baru dijawab. Boleh, boleh. Silakan TikTok. Supaya agak sedap lah sedikit apanya. Oke, lanjut. Baik. Pimpinan Komisi 3 dan para anggota Dewan yang sangat saya hormati, Bumi Gas dan para lawyer dan para pengurus dari Bumi Gas yang saya hormati, saya mencoba membaca dokumen yang cukup banyak diberi pagi ini dan juga paparannya. Mungkin nanti saya minta penekanan satu lagi paparan itu. Tapi sebelum saya ke pokok soal yang disampaikan, tadi sempat disampaikan oleh Pak David Randi bahwa ini soal energi terbarukan yang sangat serius begitu ya. Dan saya ingin pimpinan ini kita masuk dulu ke situ, nanti baru ke soal-soal yang tadi fungsi pengawasan ke teman-teman atau substansi di KPK-nya. Di tengah krisis energi yang sekarang atau ketahanan energi kita yang sangat serius, dan kalau saya baca tadi pembuka pertamanya malah tahun 97 ketika Presiden Soeharto terpaksa menangguhkan 27 proyek di Indonesia, di mana proyek PLT Panas Bumi di Dieng Patuha yang dikerjakan oleh perusahaan Amerika California Energy termasuk di dalamnya. Saya ingin mengejar ke sini dulu supaya persoalannya bukan sekedar surat yang kecil tadi yang disoal, tapi ini urusan besar sekali bernegara dan bahkan internasional, di mana dunia hari ini menginginkan green energy yang menjadi syarat utama keberlanjutan lingkungan di dunia, termasuk Indonesia. Nah, karena itu izin saya tektok sedikit saja dulu interaktif ini pimpinan. Pak David ya, ini yang sukses sudah tentang energi terbarukan di Indonesia ada enggak? Ada. Pasca setelah Amerika tadi dibatalkan Pak Harto? Belum. Karena startingnya mereka tahun 2005 sama-sama dengan kami. Yaitu satu miliknya Pak Prayogo Pangestu. Kalau tidak salah itu Star Energy ya Pak Gus ya? Supreme. Oke. Ya, tapi mereka bisa berjalan ini karena tidak ada gangguan. Oke. Begitupun kalau kami tidak diganggu, ya tentunya 300 megawatt itu sudah jadi dan ini sumbangsihnya untuk ketahanan energi nasional, khususnya ini kan green energy ya. Oke Pak, saya singkat saja. Ya. Belum ada satu pun yang sukses di soal panas bumi ini? Di tahun tersebut belum. Nah, setelah 97 ini tadi, kemudian negara mengambil alih karena menebus kerugian ketika kita kalah di internasional arbitrase itu, dan kemudian menugaskan Menteri Keuangan membentuk perusahaan baru. Saya ingin pimpinan biar dapat dulu, Geodipa Energi ini BUMN atau bukan? Siapa pemiliknya ini? Jadi awalnya tahun 2002 dibentuk PT Geodipa, itu pemegang sahamnya mayoritas adalah PT Pertamina, 67%, dan 33% ada PLN, dan itu bukan BUMN, walaupun sama swasta tapi pemegang sahamnya adalah BUMN. Ya, saya ingin kejar itu, apakah benar KPK bisa masuk, karena kalau itu nanti BUMN atau keuangan negara mungkin bisa. Nah, setelah itu dibentuk, apa yang terjadi? Ya, mereka melakukan beauty contest mencari investor. Itu yang kita yang menang. Iya, betul. Nah, fungsinya kita Bumi Gas itu sebagai apa?
Kita sebagai investor, ya pendana, kita juga sebagai EPC, kontraktor, dan kita juga yang mengelola. Jadi Bumigas ini yang punya pengalaman, pengetahuan, dan keuangan untuk menjalankan ini. Betul. Itulah kontraknya dengan Biodipa. Karena gini, Geodiva itu ada perusahaan baru yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan. Karena tadi ada kerugian negara yang 400 juta US kalah di BANI internasional itu, sehingga itu tujuannya nanti untuk merecover buku merah tersebut. Ya, maksud saya, diakah pelakunya nanti pebisnisnya? Kenapa mesti menunjuk orang lain begitu kontes? Dia nggak bisa jalankan sendiri. Karena negara tidak ada mempunyai keuangan untuk membangun itu pada saat itu. Karena itu dicari swasta. Betul. Nah, inilah Bumigas. Iya. Nah, dan kemudian punya kemampuan. Iya. Lalu berkontrak. Iya. Kalau begitu, ketika kontrak terjadi dengan blok yang 5 blok tadi, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi nanti ini, saya hanya membaca. 5 unit. 5 unit itu. Iya. Nah, 5 unit itu. Nah, tapi kemudian berhenti ini, tapi ada blok yang sudah jalan. Unit. Saya izin jelaskan. Iya. Bahwa dalam kontrak itu kan isinya kontennya 5 unit. 5. 3 unit ada di Patuha yang disebut Patuha 1, 2, dan 3. Ya. Yang 2 unit lagi ada di Dieng yang disebut Dieng 2 dan Dieng 3. Ya. Masing-masing satu unitnya itu 60 megawatt gitu kan. Ya, saya potong aja Pak. Ya. Jadi maksud saya, dari semua unit itu udah ada yang jalan. Ya, itu yang unit 1 yang dikerjakan oleh PT Geodiva memakai uang keuangan negara. Sebentar, dipakai oleh Geodipa, dia yang menjalankan. Iya. Kontrak masih berjalan. Masih. Bolehkah dia menjalankan itu? Tidak boleh. Nah itu, saya ingin kejar lagi itu nih. Jadi berarti Patuha 1 yang dibuat kontrak tadi, itu dijalankan di luar kontrak dengan Bumigas. Betul. Nah saya kira pimpinan menjadi menarik ini kalau dilihat dari sisi kontrak sedang berjalan, atau sedang dispute sudah jalan. Ini didanain oleh bukan swasta? Bukan, itu ada keuangan negara BUMN yaitu BNI dan BRI. Jadi boleh dia mendapatkan dana dari bank ketika masih ada dispute? Seharusnya tidak. Itu abuse of power yang saya sampaikan. Ya, makasih. Saya berhenti dulu di situ TikToknya. Karena saya cuma membayangkan mengapa KPK-nya masuk. Kan begitu. Kan gitu nih, kenapa? Kan ini swasta, B2B bisnis, nggak ada sengketa korupsi, nggak ada case korupsi, kenapa dia masuk? Saya mau cari apanya, kenapa dia masuk sampai ke situ? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, setelah ini berjalan, Patuha 1, yang lainnya nggak jalan? Belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Pimpinan, itu yang pertama ya. Yang kedua, baru kita masuk ke titik soal, boleh nggak ditampilkan lagi tadi sebentar sekali yang dispute kasus menang kalah, PK1, PK2 gitu. Mungkin nanti ini menjadi kasus PK yang berkali-kali nanti ini. Kalau lihat ininya, tadi yang ditanyakan sahabat saya Pak Jenderal tadi ya, itu tadi. Yang tadi yang ada gambar putusan-putusan pengadilan itu. Nih tadi cepat sekali nih. Ini kan? Iya, betul. Iya. Ini pimpinan saya tadi saya lihat ini lewat aja, tapi saya belum paham betul di mana ini kenanya ini. Kalau lihatnya nih kan sudah menang, main lagi, kalah, main lagi gitu. Iya. Baninya 2 kali malah. 2 kali. Bani 2 kali, betul. 2 kali. Pimpinan sebelum diteruskan, boleh nggak dijelaskan lagi nih? Mungkin lewat kuasa hukum kali ya, yang bisa menjelaskan agak detail ini case-nya. Karena ini soal apa ya, saya nggak paham maksud saya itu, jadi tolong dijelaskan dulu ini, karena ini apa rute-rutenya itu menjelimet buat saya, mohon dibantu dulu, mau izin pimpinan supaya dijelaskan dulu. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Hinca. Jadi mohon izin kami menjelaskan, jadi dalam sengketa antara Bumigas Energi dengan Geodipa Energi, jadi pada saat kami awalnya itu menagih yang namanya IUP dan WKP, dari Geodipa itu tidak punya, kemudian kami terus menagih dan mendapatkan jawabannya tidak pasti, tapi bukannya kami diberikan IUP WKP tersebut atau diusahakan supaya ada, malah kami digugat di BANI Pak. Pertama kali itu di tahun 2008 itu
Itu sebelah kiri adalah rangkaian BANI pertama kami sebutkan itu. Jadi yang bawa ke BANI mereka? Mereka, betul. Nah, di putusan BANI-nya mereka dimenangkan, cuman dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ada mekanisme keberatan atas putusan BANI. Maka dari itu kami mengajukan keberatan atau pembatalan sehingga pada akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tahun 2012. Putusan itu dikabulkan, kemudian mereka itu kasasi, Pak. Kasasi, tapi kasasinya itu ditolak sehingga kami tetap dimenangkan, kemudian mereka PK mereka ditolak lagi, kemudian bahkan mereka PK di atas PK, Pak. Ini masih BANI rangkaian pertama, BANI ke-1. Dan PK di atas PK mereka pun ditolak. Nah, putusan PK di atas PK itu jatuhnya dan kami terima relasinya itu di tahun 2016. Maka dari itu setelah putusan itu muncul, akhirnya adalah negosiasi di Kementerian yang difasilitasi oleh Kementerian SDM antara PT Bumi Gas Energi dengan PT Geodipa Energi. Nah, sepanjang tahun 2016, Pak, itu kami melakukan negosiasi terus hingga menghasilkan suatu usulan-usulan yang kami harapkan dapat menyelesaikan persoalan. Tapi masuk ke tahun 2017, bukannya negosiasi itu dilanjutkan demi mencapai suatu kejelasan atau suatu mufakat, tapi kami masih digugat lagi, Pak, dengan persoalan yang sama oleh Geodipa Energi di BANI. Di tahun 2017 awal tuh mereka masuknya. Nah, inilah yang kami sebut rangkaian BANI kedua. Sepanjang rangkaian BANI kedua ini, dalam proses persidangan mereka mengajukan bukti berupa surat KPK tadi, Pak. Nah, makanya itu di tahun 2018 bulan Mei, akhirnya BANI kedua itu putus dan kami dikalahkan, Pak. Dikalahkan, tapi kami mengajukan perlawanan lagi berupa permohonan pembatalan putusan arbitrase BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pembatalan kami dikabulkan, permohonan kami dikabulkan untuk dibatalkan. Tapi mereka mengajukan upaya hukum berupa kasasi. Nah, kasasi mereka dimenangkan, Pak. Dimenangkan, kemudian mereka juga sudah kami juga sudah mengajukan PK atas putusan kasasi tersebut, tapi kasasi kami PK kami kalah. Nah, sehingga Sebentar. Ini kan ada gambarannya. Ini sekali lagi slide ini. Ini Betul. buat saya penting untuk mengawasi di Mahkamah Agung juga. Ini kan ini saya bingung ini, dua putusan positif ya bertentangan, tapi ada nama hakim yang sama ini. Maksud saya begini, saya kira pimpinan sulit sekali kita nerima hakim yang sama memeriksa perkara yang sama atau di atasnya. Ya ini namanya siapa nih? Ini ya, hakim ketua. Soltoni Mohdali itu di 2012 sebagai hakim biasa, hakim anggota, tapi di putusan kasasi 2019 dia sebagai hakim ketua, betul ya? betul. Baru Pak Hamdi yang menjadi hakim anggota di putusan PK 2015 menjadi anggota lagi di putusan kasasi di 2019. Pertanyaan saya, apakah teman-teman para lawyer hendak mengadukan ini? Kan tak boleh ini. Itu satu pertanyaan saya, nanti bisa dijawab. Nah sekarang, dengan mengapa menang di BANI tadi, disitulah persoalannya karena menggunakan surat KPK, Pak. yang dari KPK ya, yang setelah ditelusuri isinya tidak benar. Gitu Pak ya. Oke, kalau begitu saya sepakat dengan Pak sahabat saya tadi, Pak Jenderal. Apakah teman-teman sudah mengadukan surat yang dikeluarkan oleh KPK tadi yang diduga isinya palsu, karena itu kan kriminal itu. Itu saya juga sama pertanyaan saya di situ, untuk seterusnya kita lakukan dialog lagi pimpinan. Nah yang kedua, apa sebenarnya yang Bapak inginkan dari Komisi 3 ini? Realnya apa? Karena kan kami cuma pengawasan. Saya kira pimpinan supaya fair ini harus kita panggil juga si Geodipa supaya berimbang, kan nggak fair kalau hanya mendengarkan dari satu sisi. Geodipa harus kita panggil untuk menjelaskan ini, termasuk pihak-pihak yang di situ. Tentu pemegang sahamnya juga, Pertaminanya, PLN-nya yang sekarang jadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Plus menurut saya harus kita panggil ini bank yang mengabulkan dana untuk
bukan baik HSBC maupun Bank BNI tadi yang masih sengketa tapi sudah membiayai satu unit tadi kan Pak ya, yang Patuha 1. Kan masih sengketa ini. Kita paham betul di bank itu ada namanya konsep KYC kalau saya tidak salah. Know your customer. Detail dia, dan sengketakah, tidakkah, dan seterusnya. Mana mungkin kredit dikucurkan kepada si pemohon jikalau masih ada dispute. Jadi menurut saya malah lebih serius ini kasusnya. Menurut saya ini, kalau saya nggak salah tuh ya, bukan sekedar surat itu nih kalau menurut saya. Ada skandal besar di dalam energi terbarukan ini. Skandal besar di Patuha 1 dan seterusnya. Apakah benar itu? Pertanyaan saya ini saya tanyakan. Apakah ada skandal besar yang ada di sini supaya kita mengerti bagaimana kita mengejarnya ini? Karena kalau saya baca nih, kalau saya salah mohon diklarifikasi, tolong dijawab ini ya. Kan kalau panas bumi ini bukan energi yang besok habis. Tapi sekali diklok, dia akan terus-menerus sampai tanpa batas lah begitu. Tapi uniknya ini, kalau saya salah tolong dikoreksi, pembelinya ini single buyer ini, yaitu PLN. Begitu kan Pak? Tidak mungkin ini dijual ke swasta. Jadi maksud saya ini pimpinan, ini ada kaitan yang luar biasa ini antara PLN-nya yang ada tadi si pembeli tunggal ini, kemudian Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen DKJN tadi, Kekayaan Negara itu, plus perbankan yang mendanai ini. Nah, sehingga pertanyaan saya, setelah Patuha 1 atau unit 1 ini selesai, apakah perbankan masih terus mendanai ini? Karena sejak awal ini didirikan untuk mencari dana dari swasta. Nah, di sini barangkali KPK-nya sebagai deputi pencegahan mungkin untuk masuk mencegah agar jangan terjadi kerugian yang lebih besar mungkin. Nah, menurut saya pimpinan ini belum dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan. Tadi saya pikir supaya fair, Geodipa juga kita panggil dan seterusnya untuk mendudukkan soal ini. Tetapi saya sepakat ini permintaan Anda ini. Kalau menurut saya, 16 juta dolar itu bukan sedikit. Sudah habis begitu saja, negara tidak boleh mengabaikan begitu saja ketika warga negaranya atau badan hukum yang didirikan untuk itu melakukan sesuatu yang baik, tapi kemudian nggak mendapatkan hasilnya yang baik. Tetapi sekali lagi pimpinan, supaya fair ini, saya mengusulkan Geodipa itu kita panggil di sini, dan jika perlu bank yang mengkucurkan kredit itu juga, barulah ke KPK-nya. Karena KPK tadi yang saya sambut surat tadi itu, tiba-tiba nyelonong dia di ujung ini menurut saya, di sebuah industri besar sekali, yang sampai Pak Harto membatalkan, dimenangkan beauty contest-nya teman-teman Bumi Gas, tapi kemudian didepak dengan cara-cara itu tadi, dari sisi bapak-bapak ya. Ini kan baru dari satu sisi. Tentu supaya fair kita dengarkan juga dari sisi yang lain supaya fair. Ini pertanyaan-pertanyaan klarifikasi saja sebelum kita nanti ngambil kesimpulan jika harus dapat kesimpulan pimpinan. Tapi kalau menurut saya memang harus ada kesimpulan kita nanti. Terima kasih.